Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa habbaba ilaina al iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين يا رب العالمين. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, ibadallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, karena sesungguhnya tidak ada sekecil apapun amal saleh, amal kebaikan yang kita kerjakan melainkan atas pertolongan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan menambahkan, Allah akan tambah baik secara kualitas nikmat itu ataupun kuantitasnya, bilangannya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya, bila mana kita menjadi orang yang lupa dengan nikmat Allah, bahkan mengingkari al-bataru bi an'amillah, mengingkari nikmat-nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Mudah bagi Allah kemudian akan mengganti nikmat tersebut dengan an-niqmah, ya, kesukaran, kesulitan dan penderitaan. Salawat dan salam tercurah limpahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidu Bani Adam, manusia yang termulia di bawah kolong langit ini, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa risalah agama Islam. Mudah-mudahan dengan penuh harap dan meminta kepada Allah, kita semua di akhirat nanti, hadirin jamaah sekalian, berhak mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad, syafaat terbaik, masuk surga bighairi hisabin wala azab. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis kitab ini oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Hadis yang bersumber dari An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah, dua sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian sahabat yang populer yang sering kita dengar namanya disebut dalam periwayatan hadis, yaitu sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Doa keridaan, kebaikan, rahmat Allah untuk mereka merupakan doa untuk kita semua. Jadi jamaah, setiap kita membaca hadis, kemudian mulai kita membaca dari orang yang meriwayatkan sanadnya. Kita dengar dari sahabat ini, dari sahabat Mu'adz umpamanya, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, sahabat-sahabat yang lain. Kemudian kita berdoa radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, maka sesungguhnya itu juga doa akan kembali kepada kita. Semoga Allah meridai kita semua, amin ya rabbal alamin, yang hadir, yang duduk di majlis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya keduanya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yunadi munadin inna lakum an tahyau fala tamutu abada wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada." Rawahu Muslim. Hadis ini mata rantai periwayatannya sampai ke Imam Muslim. Hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penduduk surga dakhala al-jannah, mereka semua sudah masuk surga. Tidak ada yang tersisa. Semua yang ditakdirkan, yang dicatat oleh Allah namanya langsung masuk surga, semuanya masuk. Ya. Yunadi munadi, kemudian ada yang berseru. Ada yang menyampaikan berita, mengumumkan, pengumuman. Ini pengumumannya benar. Ya. Sesuatu hal yang hak, benar adanya, dan itu pasti nanti di akhirat. Ada yang bertugas untuk mengumumkan sesuatu, mengiklankan. Siapa yang memerintahkan untuk mengiklankan? Allah Subhanahu wa taala. Juru corongnya siapa? Yang menyampaikan siapa? Malaikat. Agar didengar oleh siapa? Penduduk surga. Nanti ada riwayat yang lain disampaikan kepada penduduk neraka dan penduduk surga. Di dalam hadis ini, setelah penduduk surga masuk ke dalam surga dengan hak mereka masing-masing, ada yang di kapling sini, ada yang di surga Firdaus, ya, ada Jannatun Naim. Setelah semuanya masuk dan mendapatkan hak mereka dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengumumkan. Pengumuman tersebut, inna lakum an tahyau, wahai penduduk surga, kalian akan hidup selama-lamanya di sini. Hidup selama-lamanya. An tahyau abadan. Apa dia abadan? Selama-lamanya. Kalian akan hidup di sini. Wa fala tamutu, kalian tidak akan pernah mengalami kematian. Sebagaimana kita mengalami kematian di dunia. Kita sempat diberikan hidup di dunia dengan kurun waktu berapa tahun yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah, kemudian datang ajal menyebut mati, binasa kita. Tapi di surga kata yang mengumumkan ini, fala tamutu, kalian tidak akan pernah mati, hidup selama-lamanya. Wa inna lakum an tasihhu,
Dan di dalam surga ini kalian akan segar bugar, kalian akan sehat. Fala tasqamu abada, tidak akan pernah mengalami penyakit selama-lamanya, tidak akan pernah sakit, tidak ada pilek, tidak ada demam, ya. Itu penyakit-penyakit ringan. Apalagi penyakit yang berat. Fala tasqamu, kalian tidak akan pernah mengalami sakit, sehat selama-lamanya. Wa inna lakum an tashibbu, dan kalian akan muda. Syabab, usia muda, kalian akan muda. Fala tahramu abada, tidak akan pernah mengalami tua selama-lamanya, tidak akan pernah tua, sehat, muda, segar bugar. Dalam riwayat hadis yang lain, berapa umurnya kita muda, berapa umurnya? 30 sampai 33 tahun. Dalam riwayat hadis disebutkan umurnya berapa penduduk ahlul jannah? 30 sampai 33 tahun. Tidak lewat dari 40. Karena kalau sudah 40 sudah mulai ada keluhan sana sini. Kalau sudah 50 tahun ada obat yang rutin dikonsumsi. 60 tahun jalannya sudah sempoyongan. Usia rata-rata 30 sampai 33 tahun. Di sini ada yang usianya begitu. Mana ya usia 30? Rata-rata 30. Ya, 30. Mau dibalik 30 nggak bisa, tetapi 33. Kalau 36 dibalik jadi 63 bisa. Nah, ini 33 nggak bisa dibalik, tetap aja 33. Usia muda di mana? Di surga. Kalian tidak akan pernah tua, abadan, selama-lamanya. Wa inna lakum an tan'amu, dan kalian akan merasakan kebahagiaan, nikmat, an-ni'mah. Kalian akan senang, merasakan kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan hidup di surga. Fala tab'asu abada, kalian tidak akan pernah sedih abadan, selama-lamanya. Kalian tidak akan pernah mengalami kesedihan, kesusahan, kesulitan abadan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini bicara tentang sifat surga dan penghuninya. Sifat surga kekal abadi selama-lamanya. Begitu juga penduduk surga, Allah akan berikan keabadian. Nah, jamaah sekalian, keabadian surga yang merupakan makhluk Allah dan penghuninya yang merupakan makhluk berbeda dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Jangan termakan dengan syubhat orang yang mengatakan berarti ada kesamaan Allah dengan makhluknya. Kesamaan dalam apa? Keabadian. Surga abadi, neraka abadi. Khalidina fiha, kekal abadi, enggak akan pernah hancur surga itu. Begitu juga neraka, begitu juga penduduknya, penghuninya. Dan Allah bersifat abadi. Allah hidup dan tidak akan pernah mengalami kematian. Berarti ada tasyabbuhnya dong. Para ulama menjelaskan ada tasyabbuh, keserupaan,
kemiripan antara makhluk dan Allah dalam hal keabadian seperti ini. Tapi bedanya apa? Tasyabuhnya, makhluk bukan keabadian sebagaimana abadinya Allah, karena Allah tidak memiliki awalan, tidak memiliki permulaan. Wal awwal wal akhir, dia Allah yang tidak memiliki permulaan, Allah tidak memiliki akhir, abadi selamanya. Beda dengan makhluk. Allah takdirkan surga, Allah takdirkan neraka, Allah tetapkan dia menjadi makhluk yang abadi, tapi surga dulunya tidak ada, neraka dulunya tidak ada, penghuninya juga dulu nggak ada. Siapa penghuninya? Dari kalangan manusia dan bangsa jin, yang semuanya adalah makhluk. Makhluk diciptakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Yang awalnya dia Adam, tidak ada, dan diwujudkan oleh Allah. Inilah bedanya. Tapi Allah dia ada dan tidak memiliki permulaan, dia tidak diadakan oleh siapapun. Allah yang maha ada kemudian memberikan takdir kepada makhluknya untuk kekal abadi, yaitu surga dan neraka. Nah, jadi ini sifat surga dan sifat penghuninya. Penghuni surga, dia akan hidup selama-lamanya, merasakan kenikmatan selama-lamanya, dia akan sehat selama-lamanya, usianya usia muda, tidak akan pernah tua. Ini di antara beberapa sifat ahlul jannah, penghuni surga. Maka kemudian jamaah, setelah kita mendapatkan berita, kabar, informasi tentang surga dan kenikmatannya yang dijanjikan oleh Allah, maka mintalah kenikmatan surga itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Kita ibadah kemudian mengharapkan surga, itu bukan pamrih, bukan pamrih. Allah yang memerintahkan kita. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meminta kepada Allah. Apa yang dia minta? Minta surga. Nabi Ibrahim, beliau nabi yang digelari sebagai Abu Tauhid, bapaknya para nabi yang paling bertauhid. Siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, nabi terakhir, keturunan Nabi Ibrahim dari nenek moyang yang paling bertauhid. Keduanya itu minta surga. Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim, Allah abadikan ucapannya, doanya di dalam surat Asy-Syu'ara, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan hambamu ini, jadikan aku ya Allah di akhirat nanti menjadi pewaris surga Jannatun Na'im. Masukkan aku ya Allah ke dalam surga. Nabi Ibrahim minta, nabi yang paling benar tauhidnya. Lalu kalau ada orang, nah ini ungkapan ulama, kalau ada orang di hari ini mengatakan ibadah itu jangan minta surga, ya, gak boleh kita ibadah minta surga. Seandainya ada yang berucap begitu, pertanyaannya, mana yang lebih baik ibadahnya, mana yang lebih saleh, mana yang lebih lurus akidahnya, dia atau Nabi Ibrahim?
Ah, Nabi Ibrahim, waj'alni ya Allah, dia mengangkat tangannya, dia berdoa, ya Allah jadikan hambamu ini min warathati jannatin na'im asy-syu'ara. Begitu juga doanya Nabi Muhammad, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya yakin jamaah sudah hafal doanya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Dalam riwayat al jannah, Allahumma inni as'aluka al jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surga. Nabi minta surga. Dan Nabi itu doanya biasanya setelah selesai ibadah mengikuti doa mengikuti ibadah. Setelah kita ibadah atau sebelum kita ibadah, sebelum sholat, setelah sholat doa. Lalu apa kaitannya Nabi selesai sholat doa, sebelum ibadah doa? Karena ibadah itu menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi sebab kita minta sama Allah. Minta apa? Surganya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Dalam riwayat hadis tidak ada ridhanya, silakan langsung minta Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika, dan lindungi Allah min azabin nar, dari siksa neraka. Nah, berapa kali jamaah setiap hari kita minta? Minta surga berapa kali? Sekali duduk nih jamaah, perhatikan. Sekali duduk, sekali berdoa, mengangkat tangan, jangan lupa minta sama Allah lebih dari 3 kali, minimal 3 kali, jangan kurang dari 3 kali. 1 kali duduk, umpamanya kita Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nanti dalam doa yang lain minta lagi surga. 1 kali duduk, minimal 3 kali minta sama Allah. Kenapa minimal 3 kali? Diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa minta kepada Allah al-jannata 3 marrat, 3 kali, maka Allah akan kabulkan doanya. 1 kali duduk, bukan sekarang sekali, nanti zuhur sekali, ya, asar sekali. Usahakan 1 kali duduk. Sekali doa itu berapa kali minimal? Berapa kali minimal sebut surga itu? 3 kali. Minimal 3 kali minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali kita minta sama Allah, maka Allah akan berikan surga itu. Wa man istajara minan nar 3 marrat, dan barang siapa yang minta 3 kali, 1 kali duduk, dia memohon meminta kepada Allah, Allah hindarkan, Allah jauhkan dari azab neraka, maka Allah akan hindarkan, Allah akan jauhkan dari azab neraka. Sama itu dalam 1 hadis, minta surga minimal 3 kali dalam 1 kali duduk, dihindarkan oleh Allah dari neraka 1 kali duduk. Bagaimana cara Allah akan memberikan untuk mengijabah doa kita itu? Bukan kucuk-kucuk nanti dikasih, tapi diberikanlah wasilah untuk kita. Setelah doa itu semakin semangat beribadah, karena ibadah ini nanti jadi wasilah. Minta, ya Allah hindarkan kami dari neraka, ya Allah, bukan kucuk-kucuk nanti dihindarkan dari neraka. Allah akan bimbing hamba tersebut untuk menghindari maksiat, menghindari dosa, larangan-larangan Allah yang menjadi wasilah, menjadi penyebab hamba tersebut Allah hindarkan dari neraka. Kenapa? Di antara kita ini mungkin semangat apa yang kadang sekarang semangat ibadahnya besok,
Besok apa Pak? Besok masih semangat. Ada hari ini semangat, besok hilang semangat. Mungkin kurang doa. Kurang doa. Tidak getol minta sama Allah. Dari doa kita itulah kemudian nanti Allah akan bimbing seorang hamba untuk semakin memaksimalkan kebaikannya. Ya, karena ibadah itu menjadi wasilah. Ya, ada ayat Al-Qur'anul Karim ya menyebutkan kita akan masuk surga karena amal kita. Ayat menyebutkan ya, dan hadis menyebutkan kalian tidak akan masuk surga karena amal ibadah kalian. Lalu bagaimana mengkompromikan ayat dengan hadis itu? Nabi mengatakan la tadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi, kalian tidak akan masuk surga karena amal ibadah kalian. Tapi di dalam Al-Qur'anul Karim surat ya Al-A'raf menyebutkan kalian akan masuk surga bima kuntum ta'malun, disebabkan karena apa yang kalian kerjakan dulu, apa yang kalian amalkan. Dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan wa nudu antilkumul jannah, diberikan pengumuman bahwa kalian menjadi penduduk surga, uristumuha, kalian diberikan surga itu bima kuntum ta'malun, karena sebab apa yang kalian kerjakan, sebab ibadah. Nah kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian itu tidak bertentangan, tidak kontra dengan ayat ini. Ya, kita semua akan masuk surga karena rahmat Allah. Lalu ayat ini, kalian akan masuk surga, kalian sebagai pewarisnya, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amal kalian. Jadi amal kita lah seperti salat, sedekah, zakat, puasa, duduk di majelis ilmu, majelis ta'lim. Inilah amal kita yang kemudian menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita akan masuk surga. Jadi ayat dan hadis tidak kontradiktif, bisa dikompromikan, bisa ditemukan ya maknanya. Jadi amal kita lah ini yang akan dibayar oleh Allah dengan rahmatnya. Dengan sebab rahmat Allah kita akan mendapatkan surga. Lah gimana mau bayar surga dengan amal kita? Ya nggak bisa. Dengan sholat kita ini mau beli surga, nggak bisa. Sebab saja. Sebab kemudian kita mendapatkan rahmat Allah. Kita akan masuk surga kata Nabi karena rahmat Allah Jalla Jalaluhu ya. Jadi jamaah sekalian, ini sifat dari penduduk surga, akan mendapatkan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain jamaah, ketika penduduk neraka semuanya sudah berbondong-bondong masuk ke dalam neraka, penduduk surga berbondong-bondong semuanya masuk surga. Di antara semua mereka itu adalah kita semua insyaallah yang hadir di majelis ini, nanti yang berbondong-bondong bareng-bareng masuk surga. Mau yang duduk di depan, mau duduk di belakang, pokoknya surganya sama aja deh, nggak apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Semua udah masuk surga, kemudian Allah nampakkan sesuatu seperti kambing kibas. Kemudian Allah bertanya kepada penduduk surga, kalian tahu apa ini? Kata penduduk surga, ini adalah kematian. Mereka tahu. Kemudian Allah bertanya kepada penduduk neraka, apakah kalian tahu ini? Allah nampakkan seperti kambing kibas.
Ini adalah kematian. Maka Allah katakan, lihatlah wahai penduduk surga, lihatlah wahai penduduk neraka, bahwa kematian itu aku sembelih. Disembelihlah, dibunuhlah kematian itu. Sehingga maka wahai penduduk surga, kalian hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Wahai penduduk neraka, kalian masuk neraka hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mengalami kematian, kekal abadi selama-lamanya. Nah, tapi nanti ada penduduk surga, ya, penduduk surga sebelum dia masuk surga transit dulu di neraka, ya. Allahu a'lam berapa lama transit di neraka. Makanya kemudian ini yang membedakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah-akidah yang banyak di orang sana yang kadang dia mengaku Islam, seperti akidah Mu'tazilah yang menganggap bahwa penduduk neraka kalau sudah masuk neraka melakukan dosa besar seperti orang kafir, maka dia kekal abadi selama-lamanya. Menurut mereka tidak ada pencucian dosa di akhirat. Kalau sudah masuk neraka, abadi kekal selama-lamanya. Beda kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada penduduk surga yang dibersihkan dulu di neraka. Dia transit dulu. Allahu a'lam berapa dosanya, apa dosanya, dosa besarnya apa? Dibersihkan dulu, mampir di surga. Di mana? Di neraka. Dibersihkan, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ada mau sehari, 2 hari, tapi 1 hari di akhirat ka'al fi sanatin mimma ta'udun. Ya Allah, 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Gimana mau mampir sehari di neraka? Ya. Jadi jamaah sekalian, disebutkan di dalam hadis ini Allah akan mengabadikan penduduk surga, mereka akan hidup selamanya, fala tamutu, kalian tidak akan pernah mengalami kematian. Ya, kematian itu sifat yang wajib bagi makhluk. Ya. Dan setiap makhluk akan mengalami kematian. Tidak ada yang kekal abadi. Ya. Tapi kemudian makhluk ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat hidup selama-lamanya. Tapi berbeda dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Allah hidup tidak memiliki permulaan dan tidak punya akhirat. Makhluk ditakdirkan oleh Allah, penduduk surga, penduduk neraka, dia hidup selama-lamanya, tapi memiliki awalan, memiliki permulaan. Kemudian akan sehat selama-lamanya, tidak akan mengalami sakit. Ya. Jadi kalau masih kita mengalami keluhan, ada demam, ada pilek, ada sakit ini, enggak apa-apa, masih di dunia. Makanya kemudian kita berharap setelah ujian dan cobaan yang dialami, yang dirasakan, yang diderita oleh orang-orang beriman di dunia, tidak apa-apa, biar Allah nanti ganti di akhirat. Diganti dengan apa? Kesehatan. Kalau sudah sehat, sehat selama-lamanya. Maka bersabarlah di waktu yang sebentar. Ada yang sakit, sabar. Ya, ikhlas, kita reda dengan penyakit itu. Mudah-mudahan kita akan meraih nanti mendapatkan reda Allah, rahmat Allah, enggak sakit lagi. Ya, keluarga sakit, sabar, ikhlas, reda. Tapi itulah sifat manusia jamaah. Ya, kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Ya Allah, bertahun-tahun sehat.
segar bugar, dikasih nikmat. Baru kita diberikan penyakit 1 hari, diberikan sakit 1 minggu, lupa sehat yang Allah berikan bertahun-tahun. Betul atau tidak? Itulah manusia. Kita mengeluhkan yang sehari itu, kita mengeluhkan, kita meratapi yang seminggu itu, tapi lupa bertahun-tahun. Ternyata kaki udah melangkah kemana-mana, udah main bola di mana-mana, udah traveling kemana-mana, ya, udah main motoran kemana-mana. Itu nikmat Allah. Hanya kemudian ujian penyakit Allah berikan bagi orang-orang beriman di dunia agar dia nggak sakit nanti di akhirat. Ya, itulah sifat dunia. Bedanya dengan sifat surga. Di dunia diberikan penyakit. Ya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat indah setiap urusan orang beriman. Idza asabathu darra, apabila mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sakit, ujian, musibah, fasabara, dia bersabar, dia ikhlas, dia redha, fahuwa khairul lah, ini yang terbaik buat dia. Terbaik dalam pandangan Allah, itu terbaik, ya. Walaupun dalam pandangan kita bukan, tapi dalam pandangan Allah itulah yang terbaik. Bisa jadi itu yang menyebabkan seseorang nanti meraih kenikmatan surga. Kalau dulu para nabi, orang-orang soleh, ada yang sampai, mohon maaf, digergaji. Tahu digergaji? Dipotong, dimutilasi tubuhnya sebagai bentuk keimanan. Nabi, mudah bagi Allah memberikan penjagaan, perlindungan, tapi Allah berikan ujian seperti itu kepada orang yang sangat dekat dengan Allah, ya. Maka semakin tinggi kemuliaan, makin besar ujiannya, makin besar dan makin tinggi balasannya nanti di akhirat, masuk surga. Semoga Allah kuatkan kita semua jamaah, amin. Kalau bicara musibah kemudian sabar, gampang kita saling menasihati, sabar. Iya, ente sih enak bilang sabar karena nggak ngalamin. Coba kalau ngalamin, kan begitu. Maka di antara kita nggak ada yang mampu bersabar kecuali atas pertolongan Allah yang berikan kesabaran. Allah yang berikan kita kesabaran. Orang-orang mulia dulu itu diberikan ujian untuk apa? Agar diangkat, ditinggikan derajatnya. Untuk ini, untuk meraih surga. Ya. Kalau ujian kita dibandingkan orang-orang terdahulu, dibandingkan orang-orang soleh, para nabi, enggak sebanding. Itu kata siapa? Bukan kata kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu, ya, ma'syarul anbiya, kami ini para nabi, yang paling besar ujiannya itu kata Nabi. Baru kemudian berikutnya. Ya. Jadi ketika seseorang redha, ikhlas dengan ujian, cobaan, musibah yang dialami di dunia, dia sakit, nanti agar Allah berikan tempat yang mulia di surga, tidak akan pernah mengalami sakit. Ya. Kalau hari ini kita udah, ya Allah, udah nampaklah uban umpamanya. Ya. Kelihatan dulu kelihatan muda, sekarang uban makin banyak mulai. Gak apa-apa, jangan dibuang ubannya, Pak. Ini yang muda-muda, yang 40-an, udah mulai muncul ubannya. Biarkan uban itu. Itu menjadi cahaya, ini sunnah dibiarkan. Jangan dicabut, jangan disemir. Dia nggak enak, malu dia, mulai numpuk uban di jenggot, kumisnya udah ubanan, rambut ubanan,
disemir. Semirnya pakai warna apa, Pak? Hah? Disemirnya pakai warna hitam lagi. Enggak boleh. Ya, malu dia dikatakan tua. Fitrah pasti. Itu nasihat, itu pesan, itu peringatan. Enggak selamanya kita akan muda. Enggak selamanya kita akan sehat. Enggak selamanya orang berjaya. Kalau istilahnya berani hidup, berani menikmati masa muda, siap dengan masa tua. Menikmati masa sehat, siap menghadapi masa-masa ya Allah sakit. Ya, jadi uban itu jangan dicabut, jangan disemir pakai hitam. Itu nasihat, itu peringatan. Menjadi cahaya. Ada hadisnya, ubannya itu nanti kelak akan menjadi cahaya buat kita. Ya, subhanallah, banyak wasilah-wasilah kebaikan yang Allah berikan. Enggak apa-apa di dunia tubuh kita menjadi keriput, enggak apa-apa. Laki-laki sih enggak ada masalah. Biasanya kaum wanita gendut dikit udah enggak bisa tidur, mikirin naik berat badan. Ya kan? Bercermin, ya Allah, dah mulai keriput. Mana kecantikan yang dulu? Takut dia mengalami ketuaan, ya. Takut dia mengalami kulitnya keriput. Enggak apa-apa. Itu dunia. Kita ini makhluk, masih di dunia. Kalau yang tetap hidup, sehat, muda terus, menjadi gadis terus, di mana? Di surga. Nah, itu penduduk surga. Kalau penduduk dunia, ya sifatnya bahar, mengalami perubahan. Ya, yang sehat menjadi sakit, muda menjadi tua, hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan wa inna lakum an tan'amu, akan senang mendapatkan nikmat. Fala tab'asu abada, kalian tidak akan pernah mengalami kesedihan, kesulitan. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan kita mengkaji sifat-sifat surga yang Allah dan Rasulnya sampaikan, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam sunnah-sunnahnya, menjadi penyebab untuk kita semakin memiliki semangat. Jadi Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang keutamaan, fadilah, nikmat keabadian di surga, agar kita semakin semangat. Ini enggak bisa diraih dengan hanya berharap. Enggak bisa diraih hanya dengan berharap. Kalau berharap, semua orang bisa berharap. Hanya dengan keinginan, semua orang punya keinginan. Tapi amal nyata, pembuktian untuk meraih itu yang penting. Ya. Kalau para nabi dengan tadi saya sebutkan, mereka kemudian ada yang sampai dimutilasi oleh musuh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih itu. Hari ini kita tidak seperti itu. Luangkan waktu. Kita cukup meluangkan waktu, membagi sedikit dari harta kita, melapangkan dada, memaafkan orang lain. Ya, perjuangan-perjuangan itu yang hari ini kita lakukan. Meluangkan waktu pagi hari ini setelah sholat subuh. Berapa waktu kita luangkan? Duduk habis subuh sampai nanti waktu isyraq. Katakanlah 1 jam 15 menit dari setelah sholat subuh. Luangkan waktu. Itulah perjuangan, itulah mujahadah untuk mendapatkan ini. Jangan seperti orang di sana, dia enggak pernah sholat, enggak pernah datang ke pengajian, berat melakukan kebaikan, tapi ditanya masuk surga enggak? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Orang yang enggak pernah sholat, waktu sholat orang mabuk-mabukan, kerjanya begitu. Tanya dia,
Mau masuk surga enggak? Jawabannya kira-kira apa? Mau. Tapi perbuatannya jauh dari perkara yang menghantarkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah kasih sayang, Allah pun rahmat, nanti saya berharap rahmat Allah. Iya. Tapi kendaraan kita untuk mendapatkan rahmat Allah, kunci kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu apa? Apa? Ya amal saleh. Itulah kunci kita mendapatkan rahmat Allah. Makanya Umar bin Khattab beliau mengatakan al-iman laisa bitamanni. Kita beriman dengan surga Allah, beriman dengan neraka yang Allah siapkan untuk membalas dosa-dosa dan kemaksiatan orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu kita imani. Laisa bitamanni. Bukan hanya melalui angan-angan saja. Dapat berita tentang surga, kenikmatannya, ingin kita mendapatkan nikmat itu bukan dengan tamani, bukan hanya dengan berharap, lakin bil haqaiq, akan tetapi dengan upaya, dengan ikhtiar, dengan mujahadah, kesungguh-sungguhan. Nah, itu kita raih. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata lam tajri 'alal yabasi. Berapa banyak orang yang bilang, ya Allah kami ingin selamat, selamat masuk surga, selamat terhindar dari azab neraka. Tarjun najat, kalian mengharap agar selamat. Walam tasluk masalikaha, tapi kalian tidak mengerjakan amal yang membuat kalian selamat. Innas safinata lam tajri 'alal yabasi. Kalau mau sampai ke tujuan, bahtera itu harus berlayar di laut, harus bergerak, harus berlayar. Kita yang mendayungnya, bukan dibiarkan di atas gunung. Kalau perahu kita, bahtera itu dibiarkan di atas gunung, dia nggak akan bergerak, dia nggak akan berlayar, nggak nyampe tujuan. Berlayar, bergerak kita, berikhtiar kita, barulah kemudian dengan kita berikhtiar, bermujahadah, bergerak dalam keberkahan, kita sampai ke tujuan. Nanti kita semua akan berlabuh di insyaallah, berlabuh di tempat kita yang terakhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di sana, berhenti perjalanan. Kalau sekarang kita masih jalan nih, jalan, baru mulai. Betul nggak? Udah dekat atau masih jauh? Jauh. Bukan jauh, Pak. Jauh banget. Iya. Belum melewati alam barzah. Belum melewati kita dibangkitkan. Yaumi yub'atsun, manusia dibangkitkan. Semua dibangkitkan, suruh nunggu dulu. Ya. Setelah kita dibangkitkan, nunggu, lalu siapa yang pertama kali dipanggil dulu? Mana kelompok-kelompok yang pertama akan dihisab? Syukur-syukur yang pertama, ternyata oh kelompok ini bersama Nabi malah tidak dihisab, udah bawa langsung masuk surga. Dibawa melewati sirat, melewati haudnya Nabi, telaganya Nabi. Masih panjang perjalanan, masih jauh tempat kita akan berlabuh di terakhir itu. Di alam barzah ada orang yang menunggu, Allah alam berapa lama dia akan menunggu. Kalau dari zamannya Nabi Adam ada umat, ada anaknya. Setelah di zaman Nabi Nuh ada umat Nabi Nuh. Sampai sekarang di mana tempatnya? Mereka masih nunggu, masih transit. Syukur-syukur kalau transitnya tempatnya nyaman kan, di alam barzah. Saya kalau bawa jamaah umrah tuh ada yang langsung direct Madinah, direct Mekah, ada yang transit dulu. Transitnya di mana? Transit biasanya transit kadang di Yordan, ada di Oman. Transit cuma 2 jam, sebentar.
melanjutkan perjalanan. Gimana kalau transit nanti tempat kita itu nggak nyaman? Ada orang yang terlantar, belum nyampe tujuan, terlantar dia. Di mana kalau di alam barzah ada orang yang terlantar? Tempat transit itu nggak nyaman, jamaah. Ada orang yang ruangannya ber-AC, mau makan apa saja ada, fasilitas VIP, ya, kelasnya apa, bintang berapa. Ada orang yang terlantar. Kita yang menentukan hari ini mau transitnya bagaimana, ya. Makanya dalam doa mayit itu kan ada doa, Allahumma la taj'al qabrahu hufratan min hufarin, jangan jadikan alam barzahnya menjadi lubang-lubang neraka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, jadikan kuburannya Allah taman-taman surga, tempat yang nikmat. Transit walaupun lama nggak apa-apa, tapi ini nikmat. Na'udzubillah, transitnya penuh penderitaan, ya, tulang belulang dihimpit oleh bumi. Na'udzubillah. Jadi jemaah sekalian, jadi ketika Nabi SAW dalam hadis-hadisnya menyampaikan tentang nikmat surga dan sifat-sifatnya, penghuni surga dengan sifat-sifatnya, tujuannya apa jemaah? Agar tumbuh hamasah, ya, kita memiliki semangat untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh, agar kita memiliki himmah, ya, aliyah, cita-cita yang tinggi. Ini cita-cita tertinggi orang-orang beriman, itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau pagi hari ini masih duduk, masih nyender, kita agak sulit karena sakit kaki, sakit pinggang, nggak apa-apa, masih didun. Kalau sudah di surga sehat semua, amin. Muda semua, amin. Nggak ada yang sedih, amin. Ya, kalau masih sedih kita masih di dunia. Baik. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat yang kita ambil. Ada yang ingin ditanyakan, diperjelas terkait hadis ini, ataupun mungkin ada hal yang ingin ditanyakan di luar tema, kami persilakan, masih ada waktu. Isra udah syuruk? Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sahibus soal mana? Sambil menunggu waktu isyraq. Baik, masih ada waktu sekitar 7 menit untuk kita menunggu waktu isyraq. Jamaah sekalian, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'id, bahwa Rasulullah SAW mensifatkan surga. Dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, fiha ma la ainun ra'at. Ini sifat surga. Di dalam surga itu kamu akan melihat kenikmatan yang tidak pernah kau lihat di dunia. Enggak pernah kita lihat. Wala udhunun sami'at, kenikmatan surga itu kamu tidak pernah mendengarnya, beritanya di dunia. Kalau kita pernah mendengar berita ada tempat yang begitu indah, bangunan yang begitu mewah, dengan pernak-perniknya, interiornya, semua fasilitasnya, hotel bintang berapa yang paling mahal di belahan dunia, di Eropa, di Amerika, di tempat mana yang kadang satu malam menginapnya puluhan bahkan ratusan juta satu malam. Kira-kira fasilitasnya bagaimana? Ya, dengan harga selangit seperti itu.
Kalau ada yang seperti itu, enggak sama dengan apa yang ada di surga. Enggak pernah dilihat oleh manusia. Tidak pernah kita dengar beritanya. Beritanya gimana? Ada makanan yang super lezat. Yang garamnya dari garam sono, ya, yang bahan-bahannya diimpor dari berbagai macam neraka, biar enak, biar lezat, sehingga mahal. Harganya selangit. Lezat, nikmat itu, bergengsi itu makanan. Enggak sama. Mala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan kalau sekarang kita coba hayalkan sesuatu yang kita kayaknya enggak bisa, enggak mungkin. Hayalkan sesuatu yang paling nikmat, tempat yang paling indah, kita mau bayangin aja, enggak akan nyampe. Surga tidak seperti itu, di atas semua apa yang kita bayangkan. Summa qara'a, setelah Nabi bilang begitu, Nabi baca ayat. Nah, pesannya apa jamaah? Nabi langsung baca ayat Al-Quran di dalam surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang akan mewariskan surga tadi dengan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh manusia, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak mampu dibayangkan oleh manusia. Siapa pewarisnya? Sifatnya tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mereka raih semua nikmat surga itu melalui apa? Amal ibadah, salat qiyamul lail. Oh, ternyata itu wasilahnya, salat qiyamul lail. Mohon maaf jamaah, salat subuh berjamaah berat atau ringan? Berat. Tapi pertanyaannya, mana lebih berat? Bangun sholat malam kira-kira jam 1:30 atau 1:30 dibandingkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Mana yang lebih berat? Kalau sholat malam berapa orang? Segelintir orang yang bisa melakukannya. Tapi sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Kenapa? Dibangunkan. Ada mikrofon Masjid An-Nur yang kencang. As-salatu khairum minan naum. Ketimbang tidur, salat itu lebih baik daripada tidur. Bangun, kita ada yang bangunin. Enggak bangun juga karena azannya Masjid An-Nur. Istri yang bangunin, ma bangun, subuh masih tidur. Digeber lagi sama bini, pak subuh mukamat tuh, tidur lagi. Akhirnya apa? Dimarahin, berangkat juga. Akhirnya ternyata nikmat surga itu disebutkan oleh Nabi. Kemudian Nabi baca ayat Al-Quran tentang ibadah salat sunnah qiyamul lail. Jadi insya Allah kalau kita rutinkan itu, rutinkan salat malam, insya Allah itu menjadi wasilah untuk masuk surga. Tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan selamat insyaallah. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di waktu duha, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, ya Allah, catatlah kami, takdirkan kami semua yang hadir di majelis ini bersama keluarga besar kami menjadi warasatil jannah, menjadi pewaris surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan. Kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.